Penguntitan Jampitsus oleh Densus 88 diduga terganggunya Jenderal Bintang 4 di kasus korupsi timah. Antam beri penjelasan mengenai kabar adanya emas palsu 109 ton. Dugaan korupsi Kofifa telah dilaporkan ke KPK 6 tahun lalu. KPK minta Andi Arief hadir dalam sidang korupsi Abdul Ghafur Mas'ud. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Diduga melibatkan seorang purnawirawan Polri. Dugaan tersebut diperkuat saat anggota Densus 88 kedapatan menguntit Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah ketika hendak makan malam di sebuah restoran Prancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Anggota Densus 88 ditangkap polisi militer yang saat itu ditugaskan mengawal Febri. Anggota Detesmen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri terungkap sudah melakukan profiling terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Hal ini terungkap ketika anggota Densus 88 itu ditangkap ketika sedang menguntit Jampitsus di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Ada isu, bukan isu lagi, fakta penguntitan di lapangan. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang menguntit, ya, ternyata di dalam HP yang bersangkutan itu diketemukan profiling daripada Pak Jampitsus. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut, ya, dibawa ke kantor Kejaksaan Agung. Ya, ternyata yang bersangkutan adalah anggota Polri. Sehingga pada saat itu juga kita serahkan kepada Paminal Polri. Jadi sudah nggak ada lagi di sini, ya. Pada saat itu juga, malam itu juga, karena yang bersangkutan adalah anggota Polri, kita serahkan kepada Polri untuk ditangani lebih. Ketut menambahkan, profiling yang dilakukan Oknum Densus 88 itu diantaranya berupa pengambilan gambar. Ketut juga mengatakan pelaku penguntitan itu sudah diserahkan ke Divisi Pengamanan Internal atau Paminal Propam Polri. Diketahui dua orang anggota Densus 88 diduga membuntuti Jampitsus Kejagung ketika hendak makan malam di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Minggu 19 Mei 2024. Aksi anggota Densus 88 tersebut lantas diketahui oleh polisi militer yang telah ditugaskan mengawal Febri. Salah seorang di antaranya pun tertangkap. Sementara itu, Jampitsus Febri Ardiansyah mengaku tak ingin terlalu banyak memberikan tanggapan terkait dugaan adanya peran seorang purnawirawan Polri dalam kasus korupsi timah. Hal tersebut disampaikan Febri Ardiansyah dalam jumpa pers kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Diketahui kasus tersebut merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah.
Dikatakan Febri, tim penyidik telah bekerja secara profesional dan sesuai koridor hukum dalam mengusut perkara tersebut. Kejagung dalam waktu sepekan bakal membawa kasus itu ke persidangan, termasuk mengungkap kebenaran soal dugaan keterlibatan oknum Polri di pengadilan. Di sisi lain, Kejagung juga akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam perkara timah. Kejaksaan telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Di sisi lain, belakangan muncul kabar dugaan adanya sosok backingan dalam kasus mega korupsi timah. Backingan tersebut diduga merupakan sosok purnawirawan Jenderal Bintang 4. Ex-jenderal itu disebut-sebut punya peran sebagai pelindung mega korupsi ini. Namun, siapa sosok sang jenderal yang menjadi backing masih menjadi misteri. Sosok purnawirawan Bintang 4 pertama kali berinisial B diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus. Namun, Iskandar tak menjelaskan dengan detail siapa sosok tersebut. Dia hanya mengatakan Bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian, Bintang 4 merujuk pada pangkat jenderal. Ia diduga menjadi backing praktek hitam tambang timah itu. Itu berseragam, mempunyai pangkat di pundak, nggak tanggung-tanggung, bisa bintangnya sampai 4, 3 atau 2. Artinya aparat keamanan jadi backupnya nggak? Harus itu, itu faktanya itu. Nggak mungkin nggak berjalan. Menurut Indonesian Audit Watch, siapa saja yang terlibat? Pasti kan kalau udah dari 2015 mengendus ini, artinya sudah ada nama-nama atau orang-orang tertentu yang menurut IAW, orang-orang ini yang terlibat nih Bang. Kalau yang sebut aja inisial-inisialnya atau dari instansi mana Bang? Instansinya pasti ada dari oknum Polri, oknum Angkatan Laut, oknum Bea Cukai. Ya itu kan untuk di luar institusi pemerintah daerah. Mereka berkolaborasi untuk mensukseskan maling ini. Iskandar menyebutkan ada oknum Bintang 4, seorang oknum pensiunan dan berseragam sebagai sosok di balik praktek hitam pertambangan timah tersebut. Modus B yakni mengakomodir praktek hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisir sampai terjadinya pembelian smelter. Terkait hal itu, Iskandar meminta publik sabar sembari menunggu proses penyelidikan berlangsung. Kejagung menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komodita emas sebesar 109 ton di PT Antam tahun 2010 hingga 2021. Sekretaris perusahaan Antam, Syarif Faisal Al-Qadri menyatakan, kabar yang menyebut 109 ton emas palsu beredar di masyarakat tidak benar. Kejaksaan Agung atau Kejagung tengah mengusut kasus emas palsu sebesar 109 ton PT Aneka Tambang Tbk. Dalam kasus itu, Kejagung telah menetapkan 6 tersangka. Pihak Antam buka suara mengenai kasus ini. Antam menyatakan kabar yang menyebut 109 ton emas palsu beredar di masyarakat tidak benar. Dia menerangkan seluruh produk emas logam mulia Antam dilengkapi sertifikat resmi dan diolah di satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah tersertifikasi London Bullion Market Association atau LBMA, sehingga dapat dipastikan seluruh produk emas merek logam mulia Antam yang beredar di masyarakat adalah asli dan terjamin kadar kemurniannya. Sejalan dengan itu, ia juga menyatakan akan menghormati proses hukum atas ditetapkannya mantan petinggi perusahaan sebagai tersangka dalam kasus emas palsu 109 ton. Sebelumnya,
Kejagung menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditas emas sebesar 109 ton di PT Antam tahun 2010 hingga 2021. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Kuntadi, menjelaskan peran para tersangka dalam perkara ini. Mereka melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan logam mulia. Namun para tersangka secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek logam mulia LM Antam. Selama kurun waktu tersebut, telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulai produk PT Antam yang resmi. Kuntadi menyebut hal itu turut merusak pasar produk resminya. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan dua kegiatan penyidikan di lingkungan Jaksa Pemuda Tindak Pidana Khusus. Yang pertama adalah perkembangan penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditi emas tahun 2010-2021. Bahwa pada hari ini, Rabu 29 Mei 2024, tim penyidik telah memanggil 4 orang saksi. Yang selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang telah kami kumpulkan, maka tim penyidik menetapkan 6 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah para general manager unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia atau PPLM PT Antam pada periode kurun waktu 2010 sampai dengan 2021. Mereka adalah saudari TK periode 2010-2011, saudara DM 2013, saudara HN 2011 sampai dengan 2013, saudara DM 2013 sampai 2017, saudara AH 2017 sampai dengan 2019, saudara MAA 2019 sampai dengan 2021, dan saudara ID 2021 sampai dengan 2022. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, dari 6 tersangka tersebut, 4 kami lakukan tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan, yaitu saudara HN, MA, dan ID. Kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan saudari TK di Rutan Pondok Bambu. Bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Bakal calon Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa buka suara usai diringga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Khofifa hanya meresponnya dengan singkat atas laporan kepada dirinya di KPK. Sebelumnya diberitakan, Forum Komunikasi Masyarakat Sipil mengadukan mantan Menteri Sosial sekaligus mantan Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Khofifa dilaporkan terkait adanya dugaan korupsi program verifikasi dan validasi orang miskin tahun 2015. Sutikno selaku Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sipil mengatakan bahwa laporan tersebut sejatinya sudah diajukan ke KPK pada 6 tahun yang lalu.
Kemudian ia kembali menyambangi lembaga anti rasuah untuk menanyakan laporan tersebut sekaligus menyerahkan bukti baru. Barusan kami dari FKMS mendatangi KPK lagi setelah 6 tahun yang lalu kami datang membuat pelaporan, ternyata sampai hari ini nggak ada tindak lanjut. Kami datang lagi untuk menyampaikan bukti baru. Jadi dulu waktu 6 tahun yang lalu kita laporkan itu, kalau kita hitung kerugiannya 58 miliar. Sementara barusan kita dapatkan audit dari BPK, kerugian yang kita laporkan itu 98 miliar. Di kasus Kemensos tahun 2015, program verifikasi dan validasi orang miskin. Sutikno menjelaskan bahwa laporan tersebut dilayangkan kepada Kofifa, mantan Kepala Pusdatin Kemensos Mamu Suherlan selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK saat itu, dan kuasa pengguna anggaran atau KPA saat itu Adi Karyono. Yang dilaporin siapa, Bang? Yang kita laporkan pertama ketua menterinya yaitu Kofifa Indra Parawangsa, kedua PPK-nya dan KPA-nya. Mereka bertiga. PPK-nya siapa? PPK-nya Mumu Suherman selaku pusdatinnya di Kemensos. Kalau maksudnya kan sosial, dan ternyata pada waktu 2015 itu selain program verifikasi dan validasi itu ada program namanya pengadaan tenda dan juga ada kerugian 7,8 M pengadaan tenda tersebut. Kuasa pengguna anggarannya itu sekarang jadi PLT Gubernur Jawa Timur, jadi Adi Karyono. Jadi jaringan korupsi ini sudah ada sejak Kemsos, terus dibawa ke Jawa Timur, dari Jawa Timur mereka main hibah, gitu kan. Ia juga menyebutkan bahwa sudah menyerahkan hasil audit dari BPK kepada lembaga anti korupsi. Bahkan Sutikno juga telah menyerahkan sejumlah bukti lainnya. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa benar ada laporan tersebut. Ia menyebutkan akan lebih dulu melakukan pengecekan data kepada laporan yang sudah masuk ke KPK itu. Jubir berlatar belakang jaksa itu menegaskan bahwa akan melakukan koordinasi dengan pihak yang melaporkan. Laporan masyarakat, setelah kami cek di pengaduan masyarakat, memang betul ada laporan di bagian pengaduan masyarakat. Tentu kami secara normatif sudah boleh menyampaikan siapa pelapor dan siapa terlapor, walaupun pihak pelapor sepertinya sudah mempublikasikan dirinya sebagai pelapor dan siapa yang dilaporkan. Tapi prinsipnya tentu KPK pasti dalami ya, data informasi yang diterima tersebut untuk memastikan apakah sesuai dengan syarat dari laporan masyarakat, termasuk secara substansinya juga dilakukan pelayanan lebih lanjut mengenai dugaan korupsi yang dilakukan masyarakat tersebut oleh bagian pengaduan masyarakat KPK. Ya. Proses berikutnya tentu nanti akan ditentukan apakah memang betul ada peristiwa pidananya, begitu ya, dan itu masuk kategori korupsi. Kalaupun kategori korupsi, maka apakah itu menjadi wewenang KPK? Di sana akan dilakukan analisis lebih lanjut oleh bagian pengaduan dan pelaporan masyarakat KPK. Gitu ya. Tapi prinsipnya tentu setiap laporan masyarakat itu adalah bagian dari peran sertanya, tanpa kemudian kami lihat dari kacamata apapun, begitu ya. Siapapun berhak untuk bisa melaporkan kepada penegak hukum, termasuk pada KPK, kalau memang ada dugaan korupsi sekitarnya, tentu disertai dengan data awal atas dugaan korupsi dimaksud. Juru bicara KPK Ali Fikri ingatkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief untuk kooperatif memenuhi panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi penyertaan modal Perumda Benua Taka tahun 2019 hingga 2021 yang melibatkan mantan Bupati PPU Abdul Ghafur Mas'ud ke Musyawarah Daerah atau Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi mewanti-wanti Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief
agar menghadiri persidangan dengan terdakwa bekas Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU Abdul Ghafur Mas'ud di Pengadilan Tipikor Samarinda. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, tim jaksa KPK melalui perwakilan Putra Iskandar telah melakukan pemanggilan saksi-saksi dalam rangka membuktikan aliran uang sebagaimana surat dakwaan dengan terdakwa Abdul Ghafur Mas'ud. Selain Andi Arief, KPK juga meminta kehadiran Bendahara Umum Partai Demokrat DPC Kota Balikpapan Nur Afifah Balkis. Agenda sidang pada Selasa 4 Juni 2024 bertempat di Pengadilan Tipikor Samarinda dan hadir secara offline. Sebelumnya, KPK menduga aliran dana kasus dugaan korupsi penyertaan modal Perumda Benua Taka tahun 2019 hingga 2021 yang melibatkan mantan Bupati PPU Abdul Ghafur Mas'ud ke Musyawarah Daerah atau Musda Partai Demokrat Kalimantan Timur. KPK mengungkapkan kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar 14,4 miliar rupiah dan Abdul Ghafur diduga menerima uang hasil korupsi sebesar 6,2 miliar rupiah. KPK menyebutkan ada 3 tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni Direktur Utama Perumda Benua Taka Energi Baharun Genda atau BG, Direktur Utama Perumda Benua Taka Herianto atau HE, dan Kepala Bagian Keuangan Perumda Benua Taka Karim Abidin atau KA. Tersangka BG diduga menerima dana sebesar 500 juta rupiah untuk membeli mobil, sedangkan tersangka HY diduga menerima sebesar 3 miliar rupiah untuk modal proyek dan tersangka KA diduga menerima 1 miliar rupiah untuk trading forex. Sebagaimana diketahui, Abdul Ghafur Mas'ud kembali menjalani persidangan. Kali ini dia yang sudah berstatus terpidana bakal diadili pada kasus dugaan korupsi. Ali Fikri mengatakan jaksa KPK AF Pandela telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor PN Samarinda pada Rabu 31 Januari 2023. Ali menyampaikan tim jaksa mendakwa Abdul Ghafur Mas'ud dengan dugaan merugikan keuangan negara dan turut menikmati hasil korupsi sebesar 6,2 miliar rupiah dari anggaran di Perumda Benua Taka. Sebagaimana informasi, Abdul Ghafur saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan di Lapas Kelas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia divonis 5,5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pada Pengadilan Negeri PN Samarinda. Dalam kasus dugaan korupsi, Abdul Ghafur selaku Bupati sekaligus kuasa pemegang modal Benua Taka menerbitkan 3 keputusan pencairan dana penyertaan modal senilai puluhan miliar. Namun 3 keputusan itu tidak dilengkapi dengan dasar aturan yang jelas, tidak diawali dengan kajian, analisis, serta administrasi yang matang. Akibatnya, timbul pos anggaran dengan beberapa penyusunan administrasi fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 14,4 miliar rupiah. Atas perbuatannya, para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JAW pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id
dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.